Halo, Sobat Unggul. Iya, Balik manis banget ya Anda. Kita di podcast Esa Unggul Talk. Soalnya ada yang manis-manis, Wit. Iya, hari Enggak. ini. Iya dong. Dan hari ini kita udah ditemenin sama yang ganteng-ganteng sama yang cantik dari HMJ Broadcasting. Nah, dengan siapa? Dengan Imron Dengan Kak Imron Iya, sebagai sebagai ketua HMJ. ketua HMJ. Kalau yang cantik ini siapa? Faye. Oh, Faye. Faye sebagai apa Faye di sini, Faye? Wakil HMJ. Oke, wakil HMJ. Nah, Mau ditanyakan nih? Enggak, di broadcasting nih. Kalian udah berapa lama nih menjabat sebagai wakil ketua dan ketua? Kalau Ya. Aku baru satu periode sih Kak, kalau di HMJ. kalau saya dulu sempat jadi di periode sebelumnya jadi wakil ketua HMJ Broadcast juga, dan sekarang periode sekarang jadi ketua HMJ. Jadi 2 periode. Ya. Kenapa sih mau jadi Ketua dan wakil ketua Itu kan HMJ. cukup berat gitu. Emang berat? Berat nggak berat sih? Kalau yang kupu-kupu, Oh, kayaknya kupu-kupu. mereka nggak kupu-kupu deh. Kalau Imran gimana Imran? Ya menurut saya kalau dibilang berat nggak berat sih tergantung dari kita sendiri ya. Tergantung kita ngejalanin sendiri-sendiri, kita niat atau enggak gitu aja sih. Di HMJ kalian ada nama kabinet nggak sih? Kalau periode ini? Kalau kita nggak ada Nggak sih ada kabinet. kabinet. Paling kalau kabinet itu sebenarnya lebih ke BEM sih. Iya, kalau lebih ke nama kabinet. lebih ke eksekutifnya sih. Iya. Nah, kan lagi pandemi nih. HMJ kalian nih kegiatannya gimana selama pandemi? Apa aja dari broadcasting? Kemarin pertama ada program kerja yaitu broadcast education kayak webinar gitu Kak. Lebih ke acaranya tuh bermakna kayak kita mengedukasi masyarakat umum dengan pengetahuan broadcasting yang kita ngundang narasumber yang punya ilmu dengan cukup dunia broadcast ya. dunia broadcast. Kita minta ke narasumber diberikan ilmu seperti yang Sharing. ya di share. Kita berbagi ilmu lah. Kalau Broadcast kita bicara education. tentang webinar gitu, kalau kita lihat sekarang kan mungkin webinar tuh banyak gitu ya. Terus ada beberapa mungkin bosan nih yang apa namanya ikutan webinar. Nah, kalau kalian sendiri pada saat webinar kalian diselenggarakan itu cukup banyak nggak sih animo masyarakatnya seperti apa? Lumayan sih Lumayan Kak. ya. Rata-rata sih sebenarnya dari mahasiswa-mahasiswa broadcast ya yang pasti dari Esa Unggul. Terus kemarin sempat juga ada beberapa malah anak-anak SMA, anak SMK Iya. yang emang dia tuh jurusan media dan emang pengen tahu Pengen tahu lebih lebih dalam dalam, lagi. ya. Mungkin mereka juga nantinya mau ngambil sarjana broadcasting mungkin. Jadinya mereka ikutan juga. Terus kan kita proker kita terakhir itu ada broadcast fair. Nah itu oke. termasuk program kerja terbesar kita dari broadcast fair itu karena di situ ada lomba-lomba, ada kemarin lomba desain poster, terus ada lomba resensi film. Nah film-filmnya itu sendiri kita juga taruh sebagai wadah kita untuk memperkenalkan ini loh film-film dari anak-anak broadcast Esa Unggul dari angkatan-angkatan awal sampai yang baru masuk sekarang. Baru masuk pun udah diminta buat Film. menggarap film gitu. Sebenarnya bukan baru masuk Bukan. juga sih Kak, dari yang angkatan 2019. Nah itu kan ada tugas-tugas gitu atau mungkin yang project-project magang itu kalau mereka mau kelompok jadi kayak buat campaign-campaign gitu. Nah mereka bisa buat resensi filmnya dari situ. Oke, kan tadi broadcast festival ya, itu nanti diselenggarakan secara online aja kah atau offline? Itu udah terselenggara sih Kak, Udah broadcast terselenggara? fair. Oh. Iya, baru 2 minggu yang lalu. Itu gimana ininya? Apa cuman online aja kah atau offline? Sih, semuanya online. full online, iya. Karena kita nggak mau ngambil resiko juga. Kalau sebelum-sebelumnya sih sebenarnya diselenggarainnya offline ya, pasti ada kayak bazar-bazar juga kayak gitu. Workshop segala macam. Iya. Fair ya. Kalau menurut kalian selama pandemi ini kegiatan-kegiatan kalian bisa handle nggak sih? Lewat Zoom gitu jarak Hanya jauh lewat kan? Zoom saja Iya. atau ada kendala tertentu gitu? Tertentu itu gimana? Kalau daring kayak gini ya Kak, online kayak gini menurut saya lebih mudah sih karena Lebih mudah lah ya. lebih mudah karena akses jujur saya dari akses ke rumah ke kampus itu cukup jauh kan. Cukup. Nah, karena lebih online
ada sisi positifnya, ada sisi kurang Negatifnya. negatifnya, kurang. Ini kalau tadi kita bicara tentang kata Faye tadi, buat film gitu. Kalian udah semester berapa sih? Kalau Imran? 6. Kalau 6, 6 sama. juga. Nah, kalau di semester 6 berarti dari semester 1 sampai semester 6 ini kan ada beberapa project. Nah, di mata kuliah itu ada project pembuatan film. Nah, kalau kalian saya udah pernah membuat film project apa gitu? apa film pendek atau Kalau iklan? dari kampus sendiri ya Kak, dari tugas kampus sih aku pernah gabung juga sih sama senior-senior gitu, kayak misalkan pernah pembuatan film pendek, terus juga kayak yang campaign gitu. Rata-rata sih kita gabung sih, jadi nggak cuma dari angkatan kita aja, nanti tuh misalkan ada senior butuh kayak oh kita butuh talent nih, atau bantuin kita yuk, ada yang megang kamera, kita butuh kameramen atau apa gitu. Jadi emang kalau di broadcast Esa Unggul ini tuh semuanya mix gitu lah, senior sama juniornya jadi kayak jadi satu gitu. Betul. Untuk Jadi nggak ada buat yang namanya senioritas dan junioritas Iya. gitu ya. Oke, Tapi jadi kalau itu sekarang juga ya. gimana? Enggak, Silakan. enggak. Tapi Penasaran ya? broadcast di sini juga kan nggak selalu di belakang kamera. Maksudnya, tadi juga katanya bisa jadi talent gitu. Iya. Iya, Faye selama ini pernah nggak sih jadi talent gitu di film gitu? Kalau misalkan dari project kampus aku emang seringnya talent karena kebetulan aku sendiri tuh masih belum mahir banget kalau misalkan di belakang layar atau kayak editing gitu, aku masih kurang banget tuh. Ketolong sih, good looking. poin ya guys. Ketolong. Ya bener. Iya, kalau Nah. misalkan di kampus sih proyeknya kayak gitu. Cuma kalau yang di luar kampus aku emang ngambilnya kadang talent sih Kak. Soalnya Oh, aku oke. emang tahu kelemahan aku di editing dan lain-lain gitu. Jadi aku Tapi bisa talent. dipelajarin nggak sih? Dipelajarin. kalau di podcast? Ada sih. Kayak teknis pembuatan Oh film, iya benar-benar. kayak gimana sih jadi talent yang baik, jadi tim belakang layar yang baik itu pasti diajarin ada di Kalau podcast. Imran sendiri, kalau Faye kan tadi Talent, talent. jadi talent. Kalau Imran gimana orang? Kalau ke talent, kayak enggak sih, Enggak. lebih ke belakang layar misalnya. Asik. Gulung kabel, gulung. Itu juga Konsumsi itu juga penting. Jangan loh, Iya. orang yang gulung kabel di TV Iya. itu bayarannya mahal Oh, Pak. makanya. Jangan dikira Jangan gulung kabel itu- diremehkan kan. Iya, Ah, saya nggak benar-benar. meremehkan, bagus Oh, kok. iya. Oh, mantap. Kalau Imran apa Imran? Ada spesialis tertentu? Lebih ke editing sih. Editing. editing. Kita Sekarang saya. lebih mahir megang di software apa? Saya main di ada Illustrator, ada Premiere, ada Photoshop, seperti itu sih. Bukannya Windows Video Maker apa? Kayaknya zaman aku Cinemas. SD, SMP deh. Menggabung-gabungkan Ah, iya. foto kan. Berarti selama ini film apa aja yang udah maksudnya genre film apa yang udah dikerjakan sama Imran ataupun yang Faye. udah pernah jadi talentnya dari Faye? Kalau aku sih yang dari project kampus itu lumayan banyak. Kemarin juga kalian terakhir tahun lalu itu ada namanya web series Kosan Bu Eros. Waduh. Nah, Web itu series dong. sebenarnya tuh pengen nyambung terus sih karena aku juga di situ ngerasa luas banget jaringannya karena di situ ada abang-abangan, maksudnya yang kayak Asik, udah abang-abangan. iya udah kayak Suasana. angkatan tua gitu yang nggak bisa ketemu di kampus, aku bisa ketemu di situ dan itu cukup rame sih. Nah itu pas banget baru masuk corona di Indonesia, jadi syutingnya langsung berhenti. Iya. Iya. Nah, kalau kalian kayak Imran sendiri kan kalau misalnya broadcast itu waktu dulu zaman gua Kuliah. kuliah waktu SD SMA, gua kan SMK nih, ngambil jurusan multimedia tuh benar-benar ada kaitannya dengan jurusan broadcast gitu. Nah kalau kalian sendiri dari SMA memang udah tertarik gitu dengan dunia broadcast atau hanya kayaknya keren nih atau seperti apa? Kalau Imran Kan gimana? kalau saya ini kan IPS kan ya semuanya kayak Oh IPS. IPS dan mau masuk Vcom lebihnya ke broadcast karena nggak pengen kayak jadi tim belakang layar atau pengen jadi talent. Jujur, saya ingin dari matematika. Wah, makanya Pak. Vcom. Jadi ini ya, jauh banget ya. Iya. Kalau nggak salah. Ya ada. Tapi setelah saya kuliah ada belajar statistik, mata kuliah statistik, matlid segala macam kayak gitu. Akademik sekali Iya. Bapak ini ya tadi. Temen gue ada yang di salah satu kampus, dia juga belajar di Vcom
jurusannya audio mixing. Itu ternyata kualifikasinya harus bisa fisika loh. Iya. Oh, iya. Matematika iya. Ngukur-ngukur ini kecepatan suaranya, ininya kayak gitu. Jadi Vkom juga banyak juga. Ada matematikanya. Kalau sekarang berarti Imron menyesal kah? Apa gimana? Misalnya kan jauh juga kalau lumayan ya. Lebih ke ya udahlah jalanin aja. Oh, Kayak jalanin. gitulah. Ya udahlah, Yaudah, jalanin aja. Ini tiba-tiba kalau yang pacaran, ya udah deh susah. Cuma cewek kali biasanya. Ya udah, ambil aja. Kalau V sendiri gimana V? Kalau aku dari SMA sebenarnya belum ada sama sekali niatan buat masuk media atau broadcast gitu karena aku sebenarnya anak IPA. Mixing ya. Aku dari IPA. Terus selama SMA itu aku justru kayak merasa kurang banget dan kayak kayaknya gue passionnya bukan di IPA Asik. deh. Nah, Dan aku juga kurang banget di hitung-hitungan juga. Terus akhirnya aku nyari sama kayak Imran tuh sebenarnya nyari yang Yang nggak ada kayaknya broadcast nih nggak ada nih. Iya. Fix Taunya banget nggak ada ada. hitung-hitungan. Iya. Taunya tetap ada juga. Cuma emang nggak sesulit yang Iya. jurusan lain. Iya. Cuma ya so far so good sih selama di broadcast. Berarti semua dari kita yang ngambil di luar matematika pas kuliah mau jurusan Tapi sosial gue aja. dulu Jen, Iya. gue SMP memang multimedia tapi di situ ada kimia, ada fisika. Ternyata gue pikir gue nggak mau gue pengen menghindari kimia, fisika, matematika. Tapi pas gue masuk komunikasi asik sih. Dan lu percaya nggak sih kalau di setiap kampus jurusan komunikasi itu anaknya terkenal sama yang Good looking. kece-kece. Benar. Good looking. Bener nggak? Iya nggak sih? Itu jadi kayak Iya. waktu pas gue mau daftar, kayaknya Tapi keren. tergantung jurusannya, Wit. Kalau Gimana? biasanya yang good looking tuh markom, PR, terus broadcast lah. Biasanya yang buluk-buluk jurnalistik. Emang ya jurnalistik kan memang Iya, kerjanya sian. di lapangan dong, Iya, kayak lu tapi ya enggak. kan? Gua kan bukan jurnalistik, gua HI gua. Oh iya HI, tapi sekarang Iya, kalian kecemplung. percaya nggak sih kalau misalnya kalian sekarang kuliah di broadcast? Kebanyakan orang yang kuliah di Broadcast. broadcast atau kayak aku ngambil komunikasi PR atau politik itu kerjanya nggak di luar itu, tau gak sih? ada beberapa Nah, kalau sih kalian kayak gitu. sendiri memang apa setelah lulus pengen banget menekuni dunia broadcast atau ya udah deh nanti after Ini aja wisuda, jalanin aja dulu jalanin kata aja. Imran tadi. Jalanin Gimana, aja Pak? dah. Jalan. Kalau saya setelah masuk Sedapatnya kerja aja atau gimana? kalau saya setelah masuk ke dunia broadcast kayak kuliah gini udah belajar beberapa hal ya pengen banget nekunin di broadcast kayaknya asik banget ya kayak belakang layar kayak gitu-gitu. Setelah saya jalanin kayak sampai sekarang dan waktu itu sebelum saya pikir broadcast nggak ada matematikanya, setelah saya jalanin Ada ya ya? enak gitu. Gitulah. Oh, jadi dijalanin aja Iya, lah ya. Kalau Faye gimana Faye? Atau mau ikut casting? Aku sih sebenarnya ini lagi ikut-ikut casting juga sih. Tuh kan. Cuma Casting. ya itu sih emang bener kata Imran pas sebenarnya aku nggak ada sama sekali nyesel masuk broadcast karena itu sendiri emang aku ngerasa di sini beneran nih kayak aku seneng di sini, enjoy di sini, terus kayak emang ini tuh passion aku banget dan emang kalau setelah lulus ada kesempatan gitu untuk bener-bener masuk media aku emang mau Pengennya masuk nekunin media. banget sih sama paling ntar ya let it flow aja ntar mau dibawa kemananya. Karena broadcast juga kan nggak semata-mata di TV gitu. Kalau sekarang kan medianya udah banyak banget kan. Iya, dari media sosial, YouTube, TikTok dan lain-lain itu kan juga broadcasting. Jadi bisa mengupgrade diri di situ kan. Ya kalau dulu waktu gue kuliah, kayaknya kalau jurusan broadcast ya udah Yaudah kalau di nggak TV, kerja di film. ya Film. di film atau enggak ya di radio. Kadang-kadang di belakang radio juga Iya. butuh kan. Tapi sekarang pun mungkin karena platformnya lebih Iya. luas, jadi lebih ini aja sih. Lebih Sekarang juga fleksibel. radio mungkin ini kali ya mulai ditinggalkan. Sekarang podcast mungkin ya. Iya. Iya, Kayak lebih. kita Sebenarnya ya. itu kan podcast tuh sebenarnya radio. Iya, sebenarnya suara doang. Ininya beneran radio cuma Audio karena visual. ada Platform platform lain lain. gitu. Jadi ya udah dimanfaatin aja sekali 2-3 perahu. sekali Broadcast jalan nggak gitu. ada broadcast HMJ nggak mau Ada podcast juga nggak sih? podcast gitu kayak jurnalistik kan ada ya? Jurnalistik ada Iya. nih. Kalau broadcast sendiri Gimana? sejauh ini ada nggak sih? Atau memang Ada keinginan untuk keinginan. buat podcast kayak ada. kalau misalnya buat kira-kira isi kontennya apa? Kalau kita kan ya Ya apa aja. mengikuti aja, apa aja yang kita. Kalau kalian apa kira-kira? Kalau dari HMJ lebih ke ya di dunia broadcast aja Ya, kayak podcast, ya. nggak jauh dari apa yang kita pelajarin kayak kita udah pasti Sharing gitu ya kan. sharing bareng-bareng. Nah kalau sejauh ini kalau kata Faye tadi kan
aja kak kalau masuk ke broadcast. Tapi ada nggak sih mata kuliah yang buat kalian Enggak banget deh. ternyata sulit gitu kan? Selain statistik ya, ada nggak sih? Ada sih pasti Kak, namanya kuliah kan ya mau seasik-asiknya tetap aja ada yang Iya, stucknya pasti. ya. Kira apa nih? Kalau Kuliah apa aku yang paling tuh sulit gitu. mata kuliah selain statistik ya yang pasti paling metode penelitian sih. Iya. Tetep ya. Iya, Berkaitan dengan statistik berkaitan dengan ya. itu. Karena sebenarnya kita ya mau nggak mau harus ngambil juga karena untuk menuntun kita ke skripsi kan. Iya. Jadi mau nggak mau harus ngambil sama metode penelitian sama waktu itu aku pernah ngulang editing. Nah, itu. Karena aku nggak di situ passionnya. Oke, kalau Imran apa? Kalau saya sama kayak Faye, metode penelitian. Karena ya statistik saya ngulang kan. Nggak usah curhat Ini dong. beneran sama Curhat. metode curhatan. Nggak beda Nggak jauh. kan nggak kalian berdua aja gitu. Mungkin banyak juga Iya. teman-teman mahasiswa yang gua Aduh, kan pengen masuk iya. ini biar Iya. kena Oh. statistik, ternyata Statistik. kena juga gitu ya. Tapi statistik saya nggak lulus, tapi metode penelitian saya lulus pertama. Oh, Gitu. Berarti memang semuanya mengimbangnya. Atau kalau zaman gua kuliah iya. ada fase-fase oh ini keberuntungan gue gitu. Kalian juga gitu kali ya. Nah kalau misalnya kalian belajar fotografi juga nggak sih? Kalau di Belajar. broadcast? Belajar. Kalau sekarang sejauh ini belajar di fotografi itu udah sampai mana? Atau udah menguasai semua jenis metode pengambilan gambar? Kalau fotografi sih waktu itu kita di semester awal ya, semester Pertama kali masuk, satu iya, atau pertama dua lah. kali masuk itu sebenarnya basic sih kayak cara ngambil gambar, terus teknik-tekniknya juga, terus untuk gambar yang bagus tuh kualitasnya pencahayaannya, terus ISO-nya, gimana, ya soalnya. ISO-nya Nah, gitu-gitu sih. kalau di kalian itu ada penjurusannya nggak sih? Misalnya broadcast ke radio ataupun fotografi ataupun ke TV ada nggak sih? Nggak ada. Oh, nggak ada. Berarti kalian belajar semuanya di sini. Universal, jadi kita broadcast. semua universal. Oh, berarti radio juga udah pernah ini apa nih terjun langsung atau gimana? Atau belajar teknik-tekniknya aja dulu? Kalau radio ada sih basicnya Beberapa sih, ada. iya basic. Karena kan BC juga punya radio ya, Faye? Ada. Broadcast radio ada, BC itu punya broadcast. Cuma emang lagi iya lagi vakum, vakum. Nah, bisa Mungkin aja tuh enak dijadiin itu apa nih kayak konten gitu ya di BC radio. Siapa tahu nanti bisa kita siarkan di seluruh Iya. penjuru universitas. Iya, bisa collab ya Iya. kita juga. Gue lebih sebenarnya nih kalau gue lebih suka megang radio Oh, daripada Visual, benar-benar visual. visual gitu. Kalau visual memang kita semua harus prepare ya dari iya. punya Karena nggak semua orang gitu. juga pengen dilihat gitu secara visual itu, aduh muka gue gemukan gitu kan enak banget ya. Kayak gitu. Aduh. Jangan curhat dong Iya Bapak. makanya kan semua orang nggak suka juga Iya visual. benar-benar. Makanya itu ya. Kalau misalnya lewat radio itu, jadi kita cuman dari segi komunikasinya aja. Iya, Terus suara kayak kan. kayak lebih enjoy aja kalau menurut gue ya. Kalau mungkin ada teman-teman yang memang lebih apa ya, lebih suka kalau misalnya di depan kamera. Mungkin Iya. kayak Faye mungkin lebih suka gitu. Iya Gimana bisa Faye? jadi talent terus. Kalau aku karena belum pernah radio sih Kak, aku jadi selama ini masih enjoy aja di depan kamera. Tapi aku juga pengen sih Pengen waktu itu coba juga ya? sempat mau masuk UKM radio, cuma karena vakum sayangnya. Makanya kita Ada UKM radio ya? Ada. justru ada. dulu Oke. radio itu malah lebih aktif daripada BC TV-nya. Nah cuma karena yang pengurusnya udah pada lulus, terus sempat vakum Nggak nih ada radio. regenerasi ya. Iya. Mungkin bisa nanti kita bantu untuk meregenerasi. Ya. Tuh. Boleh. Mungkin Kawita. Iya bisa aja. Kita Iya. manfaatkan semua media yang ada di sini ya. Iya betul banget. Atau selama semester 6 kalian udah mengoperasikan atau udah mencoba praktik di studio kita nggak sih, atau baru kali ini atau gimana? Praktek udah sering Praktek ya. udah sering dari semester lalu. Di semester 3 atau 4 gitu matkul kayak lighting for TV, audio for TV, kayak gitu-gitu sih Udah udah pernah ya? udah praktek beberapa Oh, kalau Faye juga udah pernah ya? Iya. sama. Oke, Sering berarti juga. nggak semua, mungkin kalau sekarang teman-teman yang baru masuk, teman-teman mahasiswa yang baru masuk mungkin penasaran gitu kan. Iya. Soalnya ini syutingnya di mana gitu. Soalnya kita bilang ini di studio broadcast, yang berarti broadcast tuh punya studio sendiri gitu. Tadi lupa tuh si Imran pernah buat film katanya. Iya, Ya, itu apa ininya judulnya? lebih ke ini sih apa?
drama gitu loh. Oh, Judulnya drama. Bareng tim ada JJ, bareng tim JJ. Oh, oke. Terus banyak teman-teman itu tugas mata kuliah sih Kak, lebih ke Oh. tugas UAS. Berarti Jadi mungkin peralatannya nggak terlalu ini. ini paling cuman kamera-kamera biasa. Kamera aja. biasa sama audio biasa aja enggak. Berarti proses pembuatan film itu juga udah dipelajarin lah ya. Udah lah. Dari pembuatan skrip dan pemilihan talent juga mungkin. Iya. Karena sekarang mudah banget sih ya bikin film pendek gitu ya, cuman pakai alat-alat. Yang penting sih di proses editingnya aja, Iya, betul. mungkin gitu. Kalau sekarang kan banyak tuh film-film pendek gitu di YouTube gitu kan, sering kita lihat web series. Benar-benar. Iya, jadi orang yang punya kamera tuh bukan cuman yang kameranya yang eksklusif Pro gitu, banget yang gitu, pro banget. Kalau benar. sekarang kan semuanya bisa, bahkan pakai HP Pakai juga HP bisa juga ya. bisa. Benar. Seorang Iya. handphone juga udah lebih bagus ya Iya. kan. Iya, Kalau betul. dulu iya dong, Ah, poliponik kan. Lah ya. boleh. Oke deh, thank you banget buat Cafe, buat Kak Imron. Gak kerasa udah 20 menit. Iya, udah Kru di belakang udah memberikan tanda-tanda gitu. Nah, kalau untuk teman-teman yang pengen gabung nantinya di periode selanjutnya, caranya gimana sih? Bisa kunjungin IG HMJBCWU, nanti situ udah ada kontak personnya untuk periode sekarang dan periode nanti ada periode selanjutnya ya. udah ada pasti. Kalau misalnya nanti mau tanya-tanya lewat DM bisa ya? Bisa mungkin. Bisa banget. Nanti bisa ditulis di bawah ya buat Iya. teman-teman. Ini bakal langsung dijawab sama HMJBCWU. Nah, sama kafe. di sini. Jangan kafe doang yang diharapin dijawab. Tapi mohon juga. Nanti bakal atau mungkin buat teman-teman mahasiswa baru yang pengen tanya lebih dalam Iya. tentang dunia broadcast, misalnya ada mata kuliah yang agak sulit, mungkin bisa juga gitu Ya ya. bertukar pikiran, ada project-project film, boy, bisa aja. Bisa. Betul. Nanti silakan hubungi langsung ke HMJ Broadcasting ke DM Instagramnya. Dan thank you banget buat Kak Imron. Nama Instagramnya apa Kak Imron? Kenapa? Nama Instagramnya? Oh banyakin deh ntar. Imron Sutayu. Gimana? IMRONSTRIYUU. Silakan ya teman-teman. Kalau Cafe gimana Fe? Fabiola Shekina. Oke. Oke. Di spelling Fabiola FABIOLA SHEKINAH. itu. Oke ya. Pak Ita apa? Terima kasih. Thank you, soalnya udah banyak yang neror Mas. Ah. Thank you banget buat kalian yang udah dengerin kita di sore hari ini. Jangan lupa dengerin podcast kita di Spotify kita @univ_podcast Desa Unggul Di dan IGTV kita dan di YouTube channel. Dan thank you banget buat kalian semua dan bye bye. Bye bye. Dadah. Bye.